Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman Musdalifah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita pelajari yaitu materi bab 6 tentang belajar Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Pada bab 6 ini ada 4 poin pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengenal surat Al-Maidah. Yang kedua, pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Maidah. Yang ketiga, mengenal surat Al-Hujurat. Dan yang keempat, pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Hujurat. Untuk minggu ini kita bahas 2 poin penting dulu ya, yaitu mengenal surat Al-Maidah dan pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Maidah. Insya Allah pekan berikutnya akan kita lanjutkan materi selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama. Mengenal surat Al-Maidah. Kata Al-Maidah berasal dari bahasa Arab yang artinya hidangan. Surat Al-Maidah merupakan urutan surat ke-5 dari 114 jumlah surat di dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah termasuk golongan surat Madaniyah. Kenapa disebut golongan surat Madaniyah? Karena diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah dari kota Mekah. Surat Al-Maidah terdiri dari 120 ayat. Nah, pada ayat 2 dan 3 dari surat Al-Maidah, ayat 2 itu membahas tentang anjuran toleransi dan tolong menolong. Sedangkan ayat keempat menjelaskan tentang Allah meridhoi agama Islam. Selanjutnya kita akan bahas kosakata dan arti dari surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ya, ayat kedua ini kata kuncinya dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa artinya dan, ta'awanu tolong menolonglah kamu, 'alal birri dalam kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan.
Wala ta'awanu, wa artinya ada, la janganlah atau tidak, ta'awanu kalian tolong menolong, alal ismi dalam berbuat dosa, wal udwan dan permusuhan, wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, inna sesungguhnya Allah syadidul iqab sangat berat siksaannya. Lanjut ke ayat ketiga. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Ya, ayat ketiga kata kuncinya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yawma pada hari ini, akmaltu lakum telah aku sempurnakan untukmu, dinakum agama untukmu, wa atmamtu dan telah aku cukupkan alaikum bagimu, ni'mati nikmatku, wa raditu dan telah aku ridhoi, lakum untukmu, Islam Madinah, Islam sebagai agamamu. Selanjutnya, pesan-pesan pokok surat Al-Maidah ayat kedua. Di ayat kedua ini menjelaskan tentang anjuran bersikap toleransi dan tolong menolong. Allah memerintahkan kepada kita, umat muslim, agar hidup dengan penuh kerukunan baik sesama muslim maupun non-muslim. Ya, tidak boleh membeda-bedakan agama, suku, dan ras. Harus toleransi. Selanjutnya, Allah memerintahkan kita untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan, serta melarang kita untuk tolong-menolong dalam hal keburukan dan permusuhan. Contohnya seperti sekarang yang sedang menimpa saudara-saudara kita di Sulawesi dan Kalimantan, bencana alam. Nah, kita harus melakukan tolong-menolong dalam kebaikan, tidak boleh membeda-bedakan apa agamanya, apa sukunya, apa rasnya. Harus menjunjung tinggi sikap kerukunan dan toleransi. Selanjutnya, pesan pokok pada ayat ketiga, yaitu Allah meridhoi agama Islam. Allah menyempurnakan agama Islam sebagai agama yang diridhoinya. Tidak ada satupun manusia, baik muslim ataupun non-muslim, yang bisa menggoyahkan agama Islam. Selain itu, Allah menganugerahi atau memberikan manusia dengan nikmat yang cukup, tidak kurang dan tidak lebih, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Apa yang bagi kita baik belum tentu bagi
Allah itu baik, tetapi apa yang bagi Allah baik sudah pasti bagi kita itu baik. Selanjutnya, contoh sikap yang sesuai dengan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Contoh sikap yang pertama yaitu melerai ketika ada teman yang sedang berkelahi. Kedua, tidak membeda-bedakan teman, ya. Seperti yang tadi dijelaskan, menjunjung tinggi sikap toleransi dan kerukunan, tidak membeda-bedakan apa agamanya, apa sukunya, apa rasnya, dan apa golongannya. Baik muslim ataupun non-muslim harus hidup saling rukun dan berdampingan. Yang ketiga, memberitahu teman agar bersikap jujur. Contohnya, ketika saat sedang ulangan, ada teman yang menyontek, kita harus memberitahukan bahwa perbuatan mencontek itu perbuatan yang tidak baik, bahwa harus menjunjung tinggi sikap jujur. Yang keempat, mengingatkan teman untuk selalu berdoa. Contohnya ketika sebelum makan atau sesudah makan, kita mengingatkan teman untuk selalu berdoa. Tujuannya apa? Untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, contoh sikapnya yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Kesimpulannya, untuk pembahasan minggu ini yaitu Al-Maidah artinya hidangan, berasal dari bahasa Arab. Surat Al-Maidah terdiri dari 120 ayat. Surat Al-Maidah merupakan surat ke-5 di dalam Al-Quran dari 114 jumlah surat di dalam Al-Quran dan merupakan golongan surat Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan yang terakhir, kesimpulannya, ayat kedua pada Quran surat Al-Maidah membahas tentang sikap toleransi dan tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang ketiga, ayat ketiga membahas tentang Allah meridhoi agama Islam. Ya, sekian pembahasan kita untuk minggu ini. Semoga dapat dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Ilahuna wa ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.